Senapan laras dalam tabung adalah senapan angin yang cukup unik. Semakin garang modelnya akan semakin sangar ya senapannya ya, seperti itu. Dan akhirnya lahirlah sebuah ide desain LDT ini. Kita ambil tema senapan ini adalah senapan dengan tahun timeline Perang Dunia Kedua. Nah, helix ini adalah satu-satunya di senapan ini yang ada di senapan modern ya, karena memang bikinnya ini nggak gampang. Halo, selamat datang di channel SSC Air Rifle. Seperti biasa, saya di sini akan membahas mengenai senapan angin ya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai senapan angin LDT atau kepanjangannya adalah laras dalam tabung. Senapan laras dalam tabung adalah senapan angin yang cukup unik. Gimana nggak unik ya? Dari namanya sudah ketara ya. Laras dalam tabung. Yang mana untuk laras dan tabungnya itu dia join atau dia berada dalam laras dan tabungnya itu dia gabung ke dalam satu ini ya. Ini satu silinder ini. Ini terdiri dari laras dan tabung. Tujuannya buat apa? Tentunya tujuannya untuk adalah desain dan simplicity. Tujuan orang bisa membuat atau kepikiran ngide bikin LDT ini adalah supaya bikin senapan yang sesimpel mungkin, seramping mungkin, dan sesangar senapan-senapan api tentunya, karena kita semakin garang modelnya akan semakin sangar ya senapannya ya, seperti itu. Memang kalau kita lihat senapan angin jenis apapun, jenis klasik sampai medium sampai high end, itu pasti ada yang namanya laras, lalu tabung. Kadang tabungnya itu bisa gede-gede, bisa jenong-jenong nggak karuan itu ya, bocap apalagi. Nah, terkadang kita bosan dengan desain seperti itu. Kita pengen desain yang seamless ya, rapi, nggak kebanyakan tabung gitu. Dan akhirnya lahirlah sebuah ide desain LDT ini. LDT ini adalah bernama senapan LDT Amorfati, berbasis PCP ya, dan dia kita desain seminimalis mungkin dengan popor yang sekuno mungkin, dan ini kita pilih finishing yang doff, bukan glossy. Kita ambil tema senapan ini adalah senapan dengan tahun timeline Perang Dunia Kedua. Kita nyontoh senapan-senapan api, yang mana senapan api itu banyak ya jenisnya yang kayak gini ya. Saya nggak hafal jenisnya apa, tapi kalau kalian sering main PUBG ya, PUBG Mobile, itu pasti tahu senapan sniper itu bentuknya seperti ini semua. Yang saya suka dari desain senapan LDT Amorfati ini adalah bagian popornya. Lekukan popor dari handle picu ke belakang ini, dia nggak terlalu melekuk seperti senapan biasanya, jadi dia agak lurus, hampir mirip dengan kayu gelondongan ya, seperti itu. Ini menambah kesan yang klasik dan sangat minim minim pahatan. Itu yang bikin saya suka. Kita nggak hadirkan motif tentunya, karena memang untuk motif sendiri ini sudah natural dari alam ya. Motif kayunya ini kita nggak bikin natural. Untuk fitur safety belakang kita amankan dengan yang namanya karet penyangga ya, seperti itu ya. Picunya ini dia picu masih pakai picu klasik ya, dan ini senggol bacok. Kokangnya di bagian tempat loading mimis atau tempat kita masukin mimis itu, dia punya styling yang unik kalau menurut saya nih. Dia punya styling helix. Nah, helix ini adalah satu-satunya di senapan ini yang ada di senapan modern ya, karena memang bikinnya ini nggak gampang. Kalau orang nggak terampil dan nggak punya mesin bubut yang canggih, itu pasti nggak presisi ya, kecuali sudah pro. Rel mounting, kita hadirkan rel mounting ukuran standar, ukuran 11, dan dia cukup rapi chambernya. Bisa dipasang sama teleskop jenis apapun, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Selama dia nggak lebih besar dari mountingnya ya, seperti itu. Jadi kita cuma butuh mounting yang tinggi aja. Untuk tarikan grendelnya cukup enteng. Dan langsung aja kita akan bacakan untuk speknya ya. Untuk spek dari senapan LDT Amorfati ini. LDT Amorfati ini punya tabung berbahan kuningan dengan OD 22 mm.
yang tentunya join dengan laras tadi ya. Larasnya sendiri dia punya OD 18 dan punya panjang 60 cm. Tebal tabungnya ini 2 mili. Jadi untuk laras tabungnya ini sangat sempit sekali ya teman ya. Walaupun dia tabung OD22, dia beda kayak tabung OD22 pada senapan biasanya. Kalau biasanya kan los ya, tapi kalau ini dia dalamnya dia ada larasnya. Jadi untuk ruang menyimpan angin itu lebih sempit dan otomatis volumenya lebih kecil. Ya, efeknya apa? Efeknya nanti untuk tembakannya dia terkesan boros. Karena memang join tadi loh ya, join laras tabungnya join, makanya dia kecil tabungnya. Alurnya 12 ya, walaupun dia join tapi untuk alurnya sudah pakai alur yang 12. Tusuk mimisnya berjenis helix dan punya bahan stainless 304 untuk helixnya tadi. Manometer di bawah ya, jadi ini udah ada manometernya. Punya tarikan 2 speed, amannya di tekanan 2700 ya. Akurasinya diklaim 50 meter grouping rapat. Bisa lebih ya, itu sesuai skill dan mimis Anda. Dan untuk mimis recommended dari produsen ini adalah Canon Hercules. Kalau dia dipakai mimis yang lain, mimis yang agak langka seperti Premier dan lain-lain, itu kemungkinan juga masih bisa ya. Tapi kita di sini nguji pakai Canon Hercules di 50 meter grouping rapat. Dan ini punya popor berjenis popor Sonokling. Jadi untuk speknya seperti itu ya. Kuplernya sendiri ini dia ada di bagian bawah. Jadi kuplernya ini dia plug and play. Kita masukkan kuplernya dan dipompa. Dan overall itu untuk pembahasan Amorfati ini, dia memang mengejar desain yang elegan, simple, ramping, dan tanpa terkesan tanpa tabung ya, seperti itu. Di depan ini juga kita hadirkan drat peredam yang khusus ya nanti ya. Jadi untuk peredamnya ini nanti kita akan review di video mendatang karena kali ini masih belum ada peredamnya. Dan kita akan langsung lanjut ke bagian harga dari senapan ini. Harga dari senapan Amorfati ini untuk harga normal dia di harga 2,8 juta rupiah. Tapi untuk saat ini kita hadirkan di harga 2,4 juta rupiah sudah dapat membawa pulang senapan Amorfati ini. Tentunya kalau beli di SSI Rifle ya. Jadi memang di sini kita nggak hanya review, tapi kita sekaligus menjual ya teman-teman ya. Dan kita juga sudah punya CV di sini. Seperti itu. Nah, gimana cara belinya? Silahkan chat ke nomor yang ada di bawah saya ini. Dan Amorfati ini nanti akan kita tes operasi kalau ada kesempatan yang di esok hari ya teman ya. Kemarin kita sudah ngetes efek airgun ya. Itu sudah beserta tutorial zeronya biar teman tahu. Next nanti kita akan coba tes. Tapi ini akan lebih sulit karena tabungnya kecil. Kalau bocap itu lebih stabil ya karena tabungnya besar. Jadi kita habisin angin 2500 ke 1500 itu kita dapat banyak tembakan. Tapi kalau senapan ini di angka 2000 ke 1000 saja itu kita nggak sebanyak bocap tentunya. Dan seperti hukum fisika, semakin turun anginnya, tekanan anginnya maksud saya itu akan semakin kecil juga tekanan yang dikeluarkan. Artinya mimisnya akan semakin jatuh dan semakin ke bawah. Itu sudah hukum fisika ya, seperti itu. Tapi kita tenang aja, walaupun seperti itu kita masih bisa main grendel. Anginnya kecil tapi kita pukul dengan grendel yang lebih keras, jadi dia tetap outputnya sama seperti itu. Ya itulah jadi kesimpulannya ya. Next kita akan buktikan langsung akurasinya. Dan buat kalian semua yang mungkin ada saran video apa atau ada kritik dan saran, silakan komen di bawah dan salam selaras, have a nice day.